Karena masih hangat ini Natalan katanya. Masih banyak kue nggak di rumah? Oh, nggak ada, kasihan hampir sama. Masih di pastorik juga ada kue. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini momennya masih Natal ya? Masih Natal ya? Sampai kapan momennya? 1 tahun ya. Januari besok sudah selesai 1 tahun. Silakan membuka dalam Injil Matius, bukan Lukas, sorry. Injil Matius pasal 2. Salah sebut saya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Perikopnya di situ berjudul orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Siapa ini? Orang yang mau datang, orang yang mau menemui Yesus, orang Majus. Siapakah orang Majus? Sedikit sudah saya singgung kemarin ya. Orang Majus itu adalah satu, mereka adalah tukang sihir atau ahli kekuatan gaib, saudara. Itu orang Majus. Dia adalah tukang sihir yang terdapat hampir di seluruh negara-negara timur, negara-negara daerah Arab ya, Irak dan lain sebagainya. Mereka berasal dari negara-negara timur. Dan sihir ini sesungguhnya adalah satu kesenian dan juga ini menjadi agama mereka, orang Majus itu. Jadi jangan heran kalau orang Majus itu orangnya dia bisa meramal dan lain sebagainya, nanti akan kita lihat. Yang kedua, orang Majus ini adalah sesungguhnya suku. Mereka memiliki suku. Suku dari mana? Suku dari bangsa yang namanya Madai dan memiliki jabatan imam di kerajaan Persia. Saudara bisa membuka di dalam kitab Daniel. Nah, itu adalah orang Majus. Dia dari bangsa Madai apa ini? Tapi dia juga punya jabatan di dalam kerajaan ya, kemarin ya. Dia bisa menjadi pendamping raja. Makanya kenapa ketika bangsa Israel mau menyerang, mereka sudah tahu kekuatan besar Israel, bahwa ada Allah yang menuntun mereka, Allah yang berperang melawan. Karena apa? Ya ini, ada orang Majus ini. Terus kemudian mereka merupakan seorang cendekiawan. Artinya apa? Orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, lalu menggagas, menjawab segala gagasan. Jadi ia bekerja menggunakan kecerdasannya, menjawab segala kebutuhan melalui kecerdasannya. Kebutuhan dalam artian apa? Di mana ia bekerja? Di mana ia bekerja? Di kerajaan. Ketika kerajaan ini punya sesuatu hal yang harus dipikirkan, nah ini tugasnya orang Majus ini, mencari solusi, menggagas, mencari segala jawaban-jawaban yang harus dipahami, yang harus diterima oleh sang raja. Mereka berurusan dengan ilmu yang memerlukan penyelidikan yang seksama. Dia adalah seorang yang berilmu, ini ilmu pengetahuan ya. Jadi segala sesuatu harus dikaji, segala sesuatu harus diteliti kebenarannya, ini benar tidak dan lain sebagainya. Ini kayak mahasiswa gitulah gambarannya. Mereka datang dari timur yang terkenal
santet, terus apa lagi? Guna-guna, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal itu. Mereka datang dari negara timur, di Timur Tengah sana. Lalu mereka merupakan kaum filsuf dan astronom yang mempelajari ilmu alam dan perbintangan. Berarti orang pinter secara cerdas dan juga orang pinter yang Jawa kan gitu. Dia mempelajari filsuf, astronomi itu masih ingat dan perbintangan apa saja itu? Saya ada 12 ya. Leo, Capricorn, terus Scorpio, apalagi Libra. Ada yang masih ingat bintangnya? Nah, itu salah satu kegiatan mereka. Bintang ini menandakan ini jodohnya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, asmaranya bagaimana, terus apalagi ya, yang terdapat di dalamnya. Nah, itu kan ramalan-ramalan dan itu merupakan bagian dari karya mereka dan itu dipakai di era modern. Itu tahun berapa ya? 90-an ya. Itu tren-trennya. Bintang apa? Leo. Wah, itu asmaranya. Wah, keberuntungannya. Wah, pekerjaannya bagaimana. Nah, itu astronomi. Nah, ada satu hal yang sangat menarik di situ. Orang-orang yang berilmu, orang Majus ini, mereka yang memahami tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berkaitan dengan ramalan-ramalan, dia bisa mengetahui itu dari satu benda. Apa benda yang diramal oleh orang Majus ini? Ini bukan hanya satu orang loh. Ketika mereka mau menjumpai Tuhan Yesus, mereka banyak. Bagaimana mereka bisa tahu, bagaimana mereka bisa memahami bahwa satu pribadi ini akan dilahirkan di muka bumi. Dan satu pribadi ini adalah raja di atas segala raja. Raja yang besar, raja yang agung. Hanya melihat dari bintang. Apa yang mereka ramalkan sama. Ya kan? Jadi banyak orang meramal. Itu ada bintang kok bersinar terang. Satu. Ini berbeda dari antara bintang-bintang lain. Mereka diramal. Hasilnya satu. Ada seorang raja yang besar yang akan dilahirkan di daerah Palestina. Sampai spesifik itu ya. Tetapi Palestinanya bagian mana? Dia tidak tahu. Dia memakai bintang itu menjadi sebagai Google Map-nya. Keren ya. Zaman sekarang Google Map itu akurat di kota masih bisa enggak ya? Kalau tidak punya kota bisa enggak tahu Google Map itu? Tidak bisa ya. Ketergantungan berarti. Nah, dulu nggak ada internet. Dulu nggak ada kuota. Sekarang itu mau ke daerah Semarang yang belum pernah kita tuju, kita bisa sampai ke tempat tujuan. Beberapa bulan ini tanggal 15 kemarin saudara saya itu ada pertemuan beberapa pendeta di daerah Klaten. Saya belum pernah berkunjung ke sana, baru kali itu mau ke sana. Apa yang diandalkan? Google Map. Tepat enggak? Rodok melenceng. Ceritanya sudah diarahkan sama mbaknya itu ya. Tempat yang ada 200 meter lalu belok kanan. Saya sudah sampai 200 meter belok kanan, diarahkan. Belok kanan loh, belok kanan ini sawah ya. Belok kanan loh ini sawah gak ada jalurnya. Tak tengok gak ada, saya bablas putar balik. Tak lihat rutenya, coba tak lewat sini. Orangnya di depan gitu. Pak, di sini tempatnya. Saya disesatkan Google Map. Saya membayangin ini. Tetapi hal ini tidak terjadi. Berarti kecanggihan saat ini masih kalah ya sama dulu tak? Masih kalah sama bintang. Tempat Yesus dilahirkan, ceng gitu. Oh di sini di Bethlehem melalui bintang. Tepat sasaran. Des yang diketemui oleh orang-orang Majus siapa? Raja Herodes. Raja Herodes bingung loh. Kira endi? Daerahnya Palestina di daerah mana? Kok dikumpulkan
imam-imam ahli Taurat semua dikumpulkan, ahli kitab dikumpulkan. Tempatnya di mana? Sang Mesias ini akan dilahirkan. Oh, di sana. Di kota Daud. Ada di Bethlehem. Lalu mereka berkunjung. Orang-orang Majus ini berkunjung. Tetapi ada satu pesan yang disampaikan oleh Raja Herodes. Nanti nek sudah ketemu, kembalilah ke sini, sampaikan kepadaku di mana tempatnya. Saudara tahu kenapa Herodes mengatakan seperti itu? Apakah Herodes dengan baik-baik akan datang? Oh, ini toh yang namanya raja di atas segala raja. Kami akan membawa satu persembahan. Saudara, untuk sampai ke raja yang baru dilahirkan, mereka harus membawa persembahan upeti sebagai persembahan bagi sang raja. Tapi di balik itu semua ada niat jahat. Raja Herodes tidak mau disaingi seperti hari kemarin ya. Dia tidak mau disaingi. Tidak ada yang boleh raja dilahirkan di sini. Yang dia mau adalah hanya Herodes itulah yang berkuasa. Tidak ada lagi orang lain. Dan tidak boleh orang lain itu menggantikan posisinya. Makanya ia memberikan perintah bahwa setiap bayi yang lahir bunuh. Tetapi rupanya hal itu tidak dilakukan orang Majus. Orang Majus tahu apa yang dimaksudkan oleh Herodes. Jadi ketika ia pulang setelah bertemu dengan bayi Yesus, dia lewat jalan yang berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan saya berikan judul Natal yang mengubahkan hati. Natal yang mengubahkan hati. Kita akan melihat dari sudut pandang orang-orang Majus ini. Saat orang Majus yang ahli dalam perbintangan melihat bintang yang spektakuler, bintang yang berbeda dari antara bintang-bintang lain itu, mereka tidak menyembah bintang itu. Bukan bintang yang indah, bukan bintang yang sepertinya spektakuler ini yang dia sembah. Tetapi kita melihat di situ, justru apa yang ia lakukan adalah ia melihat bintang itu sebagai sarana untuk menuntun dia di dalam perjalanannya menuju tempat di mana bayi yang agung itu, bayi yang besar itu berada. Dia tidak menyembah bintang itu. Biasanya saudara, bagi kalangan orang-orang yang memiliki kekuatan-kekuatan seperti itu, ada sesuatu yang menarik hati mereka dan itu sepertinya ada kuasa. Dia akan berubah. Dia pasti akan memiliki, wah ini sesuatu hal yang sangat berarti. Ini harus disakralkan. Ini harus dan lain sebagainya. Karena dianggap punya kekuatan yang lebih. Berbeda dengan orang-orang Majus. Dia tahu ini adalah satu pertanda bahwa penunjuk yang akan mengantarkan pada sang raja yang agung yang besar itu berada. Dengan tekad yang kuat orang Majus menempuh perjalanan lintas negara, saudara. Ini tidak dekat loh, saudara. Jarak yang ditempuh itu ratusan kilometer. Bayangkan, ratusan kilometer, belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat, belum ada kapal laut. Karena yang pasti nggak akan ada kapal laut, karena di gurun. Jalan yang harusnya lewati adalah padang gurun. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Kendaraan yang dipakai adalah unta. Sama-sama 4 ya kakinya. Tapi yang satu kaki yang bergerak, yang satunya kaki yang membutuhkan rumput. Bedanya di situ. Bayangkan saudara, butuh waktu berapa lama untuk mencapai tempat yang sangat jauh. Ratusan kilometer ditempuh dengan naik unta. Naik unta naik kesel paling gantian orangnya yang jalan, bukan yang ditumpaki unta. Berapa lama waktu yang ditempuh? Dan kira-kira berapa lama waktu yang dia habiskan sampai ia berjumpa dengan
Raja yang agung, raja yang besar ini. Artinya apa? Ada pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Ia mengorbankan waktunya, ia mengorbankan tenaganya, ia mengorbankan pekerjaannya. Dia bekerja di kerajaan, saudara. Dia orang penting di kerajaan. Itu ia tinggalkan demi raja yang agung, raja yang besar ini tadi. Ditinggalkan. Ada pengorbanan, dia harus lelah, ia harus menahan lapar, ia harus menahan haus demi satu tujuan itu. Artinya apa? Ada satu tekad yang ia lakukan demi menemui raja yang agung. Nah, di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang bisa mengubahkan hati, dan ini menjadi prinsip dalam iman Kristen melalui perbuatan yang harus dilakukan. Dan ini bisa kita teladani, saudara. Yang pertama adalah penyembahan. Natal yang mengubahkan hati ini melalui penyembahan. Artinya apa? Kita lihat esensi dari sikap menyembah, yakni sikap merunduk yang menyatakan kerendahan dan ketidaklayakan di hadapan yang disembah. Apa yang dilakukan orang-orang Majus ketika ia berjumpa dengan Yesus? Ia sudah berjerih lelah, ia sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan pekerjaannya dikorbankan. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, ia bukan orang biasa saja, ia adalah orang penting di kerajaan. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, ia berada di palungan, ia berada di tempat yang sederhana. Saudara bisa melihat yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu, dia menunjukkan sikap hormat. Dia datang dan menyembah bayi itu, seolah-olah dia sudah tidak memiliki harga diri. Sekarang gini saudara, gambarannya, dia adalah orang penting dalam kerajaan. Mentereng enggak? Mentereng, aku ini orang keraton. Aku ini orang keraton, punya jabatan tinggi di keraton. Kenapa aku harus sampai sujud menyembah bayi itu? Padahal dia belum tahu benar apakah itu raja secara lahiriah. Tidak dilihat tanda-tanda bahwa dia adalah raja. Tidak dilihat dia memakai mahkota. Tidak dilihat dia berpakaian selayaknya anak raja. Tidak dilihat. Yang dia lihat adalah kesederhanaan pada bayi Yesus. Tetapi ia menunjukkan di situ adanya penyembahan, adanya kerendahan diri, bahwa ia tidaklah lebih pantas daripada bayi itu. Dirinya tidak layak ketika ia berhadapan dengan bayi yang dilahirkan itu. Makanya dia ambil sikap menyembah. Luar biasa, saudara. Orang yang berilmu tinggi, orang yang berwawasan, orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, sujud kepada bayi yang baru dilahirkan. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini ada satu penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini. Apa yang mendasari? Karena orang-orang Majus ini tahu betul siapa yang dilahirkan meskipun dalam kesederhanaan. Orang-orang Majus ini memiliki satu kesadaran bahwa keberadaan dirinya tidak lebih layak ketika berada di hadapan bayi yang dilahirkan itu. Ia melihat ada satu hal yang istimewa melalui bintang itu tadi. Ia melihat satu hal yang istimewa di depan, sehingga ia memutuskan bahwa sesungguhnya aku ini tidaklah lebih baik dari bayi yang ia lihat itu. Sehingga ia datang dan ia menyembah Yesus, bayi Yesus itu, ketika ia melihat bayinya itu ada. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah suatu respon yang tepat. Ini adalah satu respon yang mulia. Tindakan nyata harus diwujudkan sebagai respon positif terhadap firman yang didengar dan diketahuinya.
Tindakan nyata bermuara dari penyembahan terhadap Yesus. Apa yang dilakukan orang Majus ini benar. Apa yang dilakukan orang Majus ini adalah hal yang tidak salah. Karena apa? Karena ia tahu betul siapa yang disembah. Dan itu merupakan satu tindakan yang positif. Itu merupakan respon dari apa yang ia saksikan. Dia tidak bertemu malaikat ya, orang Majus ini. Berbeda dari gembala kemarin. Kalau gembala kemarin, menurut saya hal yang wajar ketika ia datang melihat Yesus, ada sukacita, ia menyembah. Karena apa? Malaikat yang diutus Allah ini menyatakan ada bayi yang dilahirkan dan dialah Mesias itu. Dengan gamblang malaikat menyampaikan itu. Tetapi orang Majus ini tidak memiliki itu. Karena kepandaiannya itu, wawasannya itu, pemahamannya itu, akhirnya itulah yang membawa dirinya akhirnya meresponi dari bintang yang dilihatnya berbeda ini. Responnya apa? Kesadaran bahwa sesungguhnya dirinya tidak layak. Kesadaran bahwa sesungguhnya penyembahan itu memang harus dilakukan kepada raja yang agung itu. Raja yang biasa saja dia mau menyembah, apalagi raja yang agung. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah seharusnya penyembahan yang dilakukan oleh karena kesadaran akan ketidaklayakan diri. Di sini mungkin kita bisa menemukan apa yang terjadi pada diri orang Majus ini ketika menyembah Yesus. Salah satunya adalah ketidaklayakan. Ketika ia melihat bayi Yesus, ia merasa bahwa dirinya tidak layak. Dan sudah seharusnya penyembahan yang dilakukan kepada sang raja bukan kepada apapun di dunia ini. Jika ia datang sebagai sang raja yang memiliki kuasa, maka sudah sepatutnya para penyembah memiliki pemahaman bahwa Yesus berkuasa dan berhak memerintah hidup. Ketika ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, kita saat ini sedang merayakan hari kelahirannya. Seharusnya, semestinya yang muncul dalam pribadi saudara dan saya adalah di sini, kalau ia datang sebagai raja yang memiliki kuasa, seharusnya kita sebagai penyembah Kristus memiliki pemahaman bahwa Yesus berkuasa dan berhak memerintah hidup kita. Dia yang berhak memerintah hidup. Bahasanya Rasul Paulus, sebab aku ini hidup bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidup di dalam daging adalah itu Kristus. Bukan kemauan kita sendiri saudara, tetapi Kristus dia yang memerintah di dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita melakukan satu penyembahan, harusnya ada satu kesadaran di dalam diri kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang yang tidak layak. Kita ini adalah orang yang tidak berkenan. Sehingga kita harus merendahkan diri kita. Tuhan, aku ini orang yang tidak berkenan. Tuhan, aku ini adalah orang yang tidak layak. Oleh karena itu layak. Dan itulah penyembahan yang sejati. Bukan seperti kemarin. Bukan sebatas pujian, bukan sebatas nyanyian, tetapi penyembahan diri adalah menempatkan kita pada pribadi yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sesungguhnya saudara dan saya ini tidak layak ketika menghadap Tuhan. Tapi karena lahirnya Sang Kristus, kita dilayakkan menjadi pribadi yang mau menyembah. Yang kedua, yang terakhir saudara, ayat 11. Kita bisa melihat di situ hal yang perlu kita contoh, hal yang perlu kita teladani dari orang Majus, supaya ini bisa mengubahkan hati, yaitu persembahan. Yang pertama penyembahan, tetapi yang kedua ini juga tidak kalah penting, yaitu persembahan. Respon positif yang dapat kita lihat dari orang Majus. Sebagai orang asing, mereka dengan penuh sukacita mendatangi rumah tempat di mana Yesus dan keluarga tinggal. Di sana mereka membuka tempat harta bendanya
dan memberikan persembahan kepadanya. Apa yang dipersembahkan? Emas, kemenyan, dan mur. Secara tradisi saudara, dan ini dilakukan terus menerus pada masa kerajaan dulu, persembahan yang diberikan kepada Yesus merupakan persembahan yang biasanya diberikan kepada seorang raja. Jadi kalau ada anak raja itu dilahirkan, saudara, secara tradisi utusan-utusan raja biasanya memberikan hadiah emas, kemenyan, dan mur. Emas itu menunjukkan kemurnian. Emas itu menunjukkan suatu hal yang mulia. Jadi ini diberikan sebagai bentuk penghormatan, sebagai seorang yang menyambut bahwa bayi itu lahir dengan mulia. Bayi yang mulia, anaknya raja. Lalu kemenyan dan mur ini adalah bau-bauan, dan ini biasanya dipakai mereka untuk menyembah kepada Allah. Kemenyan, nggak tahu apakah kemenyan itu sama atau tidak seperti di sini, tetapi dari aromanya biasanya itu dipakai untuk penyembahan kepada Allah. Mur itu wewangian, dan itu biasanya dipakai untuk mengawetkan mayat, karena zaman dulu biasanya kan diawetkan. Itu dipakai. Loh, kenapa kok memakai itu? Apakah dia mendoakan supaya nanti mati diawetkan? Dan itu sebagai persembahan, sebagai wangi-wangian yang sepatutnya dipersembahkan untuk dewanya, ilah, tapi itu diberikan kepada raja. Saudara dikasih Tuhan, mereka menyembah, lalu mereka membuka tempat harta bendanya, kemudian memberikan persembahan kepada Yesus. Mereka memiliki satu respon yang terpantas, yang mereka harus lakukan adalah memberi persembahan bagi Dia. Memberi persembahan itu merupakan respon karena apa? Telah lahirnya anak raja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu penghormatan yang diberikan oleh orang Majus ini kepada Yesus Kristus. Ada persembahan emas, sesuatu barang atau benda yang mulia diberikan. Ini merupakan hal yang terbaik yang mereka lakukan untuk menunjukkan bahwa ia menyambut lahirnya anak raja. Tetapi satu hal yang sangat menarik di sini, Yesus dilahirkan bukan sebagai anak raja, tetapi sesungguhnya ia adalah raja yang lahir, raja yang dilahirkan, bukan anak raja, beda dengan anak raja. Dia adalah raja yang dilahirkan di dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, memberikan persembahan merupakan bentuk penghormatan kepada Kristus. Emas sebagai lambang kemurnian, kemenyan dan mur melambangkan kesukaan Tuhan terhadap apa yang dipersembahkan. Jadi selayaknya persembahan itu diberikan dengan ketulusan yang murni dan menyenangkan hati Tuhan. Secara tidak langsung persembahan yang diberikan orang-orang Majus ini mengisyaratkan satu hal yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara, yaitu apa? Yaitu mengisyaratkan bahwa apa yang ia berikan itu merupakan lambang ketulusan, lambang kemurnian, dan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa ya. Ada satu ketulusan hati di dalam pemberian. Ketika ia memberikan persembahan, ia memiliki satu motivasi bahwa ini merupakan satu ketulusan yang murni dari dalam hati saya. Dan apa yang saya lakukan ini, persembahan yang kuberikan ini adalah satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ini orang Majus loh, saudara. Orang yang mungkin dipandang sebelah mata, orang yang tidak percaya akan Allah. Kegiatan ritual yang dilakukan adalah ritual yang menyimpang. Bukan ritual yang menyembah kepada Allah, tetapi ritual yang menyembah condongnya kepada penyembahan berhala, setan, iblis, dan lain sebagainya.
Dan ini merupakan hal yang benar. Hal yang dilakukan ini benar. Ketika ia memberikan persembahan, motivasinya tulus. Ada kemurnian di dalam hati mereka. Karena apa? Yang kupersembahkan ini adalah benda yang layak, barang yang berharga, dan ini pantas untuk diberikan kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan di sini merupakan satu hal yang diperkenankan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita memberikan persembahan, lihat orang yang tidak percaya Allah saja bisa memberikan persembahan yang tulus. Orang yang tidak percaya kepada Allah ini mereka dapat memberikan dengan ketulusan hati. Motivasinya supaya apa yang kulakukan ini menyenangkan Allah. Ini juga seharusnya hal yang muncul di dalam kehidupan kita. Baik itu penyembahan kita, baik itu persembahan yang kita berikan kepada Allah. Kita sepatutnya memberikan yang terbaik kepada Allah. Penyembahan itu ya terbaik kepada Allah. Dari sikap hati kita, dari ketundukan hati kita untuk mau melakukan kehendak Allah. Dari apa yang kita miliki kita berikan dengan tujuan, dengan motivasi yang murni. Bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan ketulusan hati. Dan motivasinya apa yang kuberikan ini untuk menyenangkan hati Allah. Itu dilakukan oleh orang Majus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah yang saudara berikan ini sebagai wujud persembahan kasih kepada Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang kita berikan ini apakah didasari dari ketulusan, dari kemurnian hati kita yang mau memberi kepada Allah? Allah tidak membutuhkan pemberianmu, tetapi Allah membutuhkan hatimu, ketulusanmu. Allah tidak butuh harta, Allah tidak butuh uang, tetapi ketulusan hatimu di dalam memberi. Sebagai kesimpulannya, saudara, kelahiran Yesus sebagai Raja disambut gembira oleh seluruh umat. Bahkan orang terhormat pun datang untuk menyembah dan memberikan persembahan. Kita sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia seharusnya memiliki perasaan gembira yang tidak terkira, karena hadirnya memberikan kita pengharapan. Oleh karena itu, saudara, bagi kita yang sudah dilayakkan dari kehidupan yang sebelumnya, seharusnya bisa memberikan penghormatan dengan bersedia hidup dalam pimpinannya dan memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada kita. Itulah makna dari Natal yang kita lakukan, Natal yang kita rayakan. Sehingga dengan penyembahan kita, dengan persembahan kita, itu akan mengubahkan hati kita. Diubahkan menjadi apa? Diubahkan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah, menjadi pribadi yang mau menyembah kepada Allah, dan menjadi pribadi yang memberi dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati, bersama dengan diri motivasi untuk menyenangkan hati Allah. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memberikan kita satu bekal bahwa setiap pribadi kita memiliki satu tugas dalam penyembahan dan persembahan, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan ini berkenan di hadapan Allah dan mengubahkan setiap hati kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu ini, menguatkan kami, menegaskan kepada kami, menyadarkan kepada kami Tuhan. Biarlah melalui teladan orang Majus, mereka orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bisa menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan, bisa memberikan satu teladan sikap yang mau menyembah Allah, juga memberi yang terbaik kepada Allah. Kami sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang sudah menerima anugerah Allah, biarlah ini menjadi satu teladan yang terbaik bagi kami. Kami dapat menyembah Allah dengan ketulusan hati, dengan segala kerendahan hati. Kami datang sebagai pribadi yang tidak layak,
dan juga kami dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui apapun yang ada pada setiap kami semua, Tuhan. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kami persembahkan kepada Tuhan dengan satu motivasi yang benar dalam hidup kami, yaitu untuk menyenangkan hati Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diteguhkan kembali, kami diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang tidak sombong, untuk menjadi pribadi yang tidak kikir. Biarlah kami juga menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini, tetapi Roh Kudus-Mu kami yakin dan percaya tidak akan pernah berhenti menolong kami, tidak akan pernah berhenti membimbing kami, memimpin kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Allah dan semakin menyenangkan hati Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan, meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kami akan pulang, tetapi sebelumnya Tuhan, kami akan melanjutkan dengan Natal sekolah minggu. Engkau memberkati kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudaraku, pulanglah. Kiranya kasih karunia damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara diberkati, rumah tangga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Allah. Karena kita saat ini berdoa memiliki satu keyakinan yang sama, pengharapan yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung, Raja kekal, Tuhan kami. Kami percaya dan kami menyandarkan diri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari ini.